boleh cerita awal kenapa akhirnya menekuni bisnis branded pre-love ini, Mbak? Awalnya ya memang karena saya suka, kemudian itu jadi sesuatu hal yang saya akhirnya memang peluang bisnisnya ada. Jadi kenapa enggak kita sekalian juga mengerjakan sesuatu hal yang kita juga suka. Itu kan ibaratnya bekerja seperti berlibur gitu ya. Nah kalau memang bisnisnya bagus, untuk invest juga bagus, itu sebenarnya tidak hanya bagi kami seller, buat para owner-owner juga. Jadi bukan buat mereka yang suka koleksi tas, jangan takut, itu masih punya nilai jual yang baik asal disimpan dengan baik dan rapi. Nah, tadi Mbak, kalau misalnya mau memulai bisnis dari cerita Mbak Marissa itu menentukan produk pre-love yang bisa kita jual tuh gimana sih, Mbak? Menentukan produk pre-love yang bisa kita jual ya, semuanya bisa dijual sih sebenarnya. Asalkan itu tadi kondisinya masih bagus, worth it untuk dijual. Jadi bukan sesuatu hal yang memang udah rusak, udah dipakai sebentar jebol, nah itu nggak bisa mungkin ya. Dan memang setiap brand itu punya nilai jual yang beda-beda, ada yang bisa semakin naik, ada yang ternyata ya pastinya turun, ada juga. Jadi kalau soal jual, semua bisa jual. Dan kalau untuk berbisnis branded pre-love ini, baiknya kita memang punya toko supaya orang bisa lihat atau enggak sih, Mbak? Nggak punya toko juga nggak apa-apa kok, karena kan bisa dengan sistem COD. Jadi buyer bisa melihat barang tersebut, diantar oleh kurir dan kurir menunggu. Kalau deal tinggal transfer, kalau nggak suka tinggal kurir akan membawa balik barang tersebut, itu sih. Jadi nggak harus dengan modal punya toko juga nggak apa-apa. Terus bisa juga berkenalan lewat bazar-bazar seperti ini. Gitu. Awal mula buka pre-love gitu, termotivasi diri sendiri atau dorongan orang lain? Aku termotivasi diriku sendiri sih. Cerita awalnya itu emang suka mungkin dulu belum banyak gitu ya Mbak yang jual Dulu branded itu kan pre-love. aku sempat sekolah di Jepang, jadi aku kayak melihat toko-toko pre-love di sana itu udah dari dulu ya, udah dari dulu menjamur, udah banyak dari dulu memang, bukan baru sekarang aja. Nah itu kayak seneng aja liatnya gitu. Kemudian kayak misalnya aku punya tas yang udah nggak dipakai, terus daripada ini aku tuker aja dengan saya jual, terus habis itu aku beli barang lain yang aku suka, kayak gitu. Jadi akhirnya aku berpikir di Jepang itu dulu udah biasa banget ya. Saya tuh dulu tahun 95-an tuh udah menjamur banget toko pre-love di sana. Nah mungkin pada saat itu di Jakarta baru ada 2 atau 3 yang cukup kuat ya. Nah, kenapa enggak? Sementara di Jakarta ini, di Indonesia ini penduduknya banyak gitu loh menurut aku. Potensial banget menurut aku. Oke, berarti awalnya lihat di Jepang dulu, Iya. terus ternyata di Indonesia belum banyak, sampai akhirnya Mbak Marissa nih yang bawa ke Indonesia bisa sebesar ini gitu ya? Bismillah.